Kurikulum itu sendiri kan sebetulnya otak dari pendidikan, dan pendidikan itu adalah otak dari struktur sosial ya. Jadi kalau kurikulumnya kacau, struktur sosialnya pasti kacau juga. Dan itu gak jadi isu utama gitu di pembicaraan di media-media mainstream. Yang dibicarakan itu adalah masalah-masalah yang justru gejalanya kalau kita lihat itu penyakit ya. Punya genealogi yang bisa ditelusuri gitu kan. Pendiri pesantren ini itu punya wawasan ataupun juga ceruk-ceruk yang warisan pengetahuannya itu masih bisa diselidiki gitu. Dari mulai bacaannya ataupun juga dari mulai tulisan-tulisannya dan lain sebagainya. Yang itu menjadi cikal bakal kenapa pesantren ini kok berani-beraninya gitu kan ngambil konsep kreatif boarding school. Garut merupakan kota yang terdiri dari banyak pesantren-pesantren di dalamnya. Salah satunya pesantren Aminul Ummah yang terletak di Jalan Cikendal, Wana Mekar, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. Aminul Ummah, pesantren yang berada di Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pesantren ini memiliki kurikulum independen yang lebih mengedepankan literasi dan bakat para siswanya. Saya Melawati, mari kita telusuri lebih lanjut. Tadinya mengikuti kurikulum yang ada sebelum kemudian merubah kurikulum yang saat ini. Awalnya memang mengikuti kurikulum yang sudah disepakati di awal oleh yayasan, yang tadi seperti Pak Sabik bilang tentang ekologi, yang dulunya kan awalnya Green Nature Islamic Boarding School. Di sana dulunya hidroponik, terus peternakan, pertanian, seperti itu. Nah, kemudian berkembang lagi, sekarang kemudian Creative Boarding School, begitu. Dan memang itu semua kita sepakati karena memang melihat kebutuhan sosial di lingkungan. Lalu apa yang menjadi perbedaan kurikulum di Aminulum dengan kurikulum pemerintah? Nah, kalau misalkan kurikulum di pemerintah sama Aminul Ummah itu sebenarnya ada kolaborasi, yang mana kolaborasinya itu ada kolaborasi yang memang kita sepakati, kita buat, kita susun, kemudian ada juga kurikulum nasional. Nah, cuma kalau kurikulum nasionalnya ini kan kalau kemarin kurikulum 2013, nah sekarang juga memang masih kurikulum 2013, jadi belum sepenuhnya menggunakan kurikulum merdeka karena memang guru-gurunya masih ikut pelatihan seperti itu. Sehingga kalau misalkan untuk menjalankan kurikulum tersebut memang perlu adanya sinergi kan. Kalau misalkan kurikulum merdeka mah harus ada kolaborasi antara sekolah dengan masyarakat, antara guru dengan guru yang lainnya, antara pemerintah dengan sekolah, seperti itu. Kamu udah menggunakan kurikulum independen? Sulit. Sulitnya itu begini, karena sulitnya tuh karena kita harus adanya kan, kalau misalkan dari pemerintah itu enaknya sudah ada buku panduan, kita tinggal menggunakan. Kalau misalkan independen itu kita harus menyusun sendiri, menyusun bahan ajarnya, menyusun tujuannya, menyusun metodenya, menyusun evaluasinya sendiri. Makanya setiap tahun itu adanya perubahannya itu untuk apa? Untuk perbaikan, lebih ke perbaikan, lebih ke pengembangan. Oh ini ternyata ada kurangnya di sebelah caranya, berarti kita gunakan cara yang lain. Kurikulum independen ini menghadapi tantangan zaman dengan isu krisis iklim dan gangguan teknologi. Nah, kurikulum ini kan dia makanya salah satu visinya itu adalah cerdas lingkungan, karena memang diharapkan memang sih untuk saat ini belum terlalu berdampak ya bagi para santri,
cerdas lingkungan ini diharapkan santri itu mampu menjawab tantangan zaman tentang krisis iklim yang dirasakan. Contohnya aja di lingkungan saat ini gitu, pepohonan sudah jarang, kemudian emisi karbon semakin tinggi kan, seperti itu. Akhirnya mereka dibuatlah untuk peduli dulu gitu, peduli terhadap lingkungannya dengan cara apa? Dengan cara jalan kaki itu kan mengurangi emisi karbon. Satu, yang kedua mengurangi pembakaran sampah, kemudian jadi intinya mereka baru kepeduli, belum menjawab untuk bagaimana supaya tidak terjadi krisis iklim yang lebih besar dampaknya. Jadi untuk saat ini baru mengurangi aja. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pesantren Aminul Ummah pada dahulunya tidak langsung memakai kurikulum independen, namun pesantren Aminul Ummah dulunya sempat memakai kurikulum dari pemerintah. Adapun kurikulum dahulu yang pernah dipakai di pesantren Aminul Ummah ini yaitu kurikulum ekologi, green nature, peternakan, pertanian yang kemudian berkembang menjadi creative boarding school. Itu pun perubahan-perubahan itu pun dilihat dari situasi di lingkungan sosial. Namun sebenarnya perbedaan kurikulum di Aminul Ummah ini dengan kurikulum yang lainnya itu sebenarnya bukan berbeda. Namun kurikulum Aminul Ummah ini berkolaborasi dengan kurikulum-kurikulum sekolah pada lainnya yang telah disepakati bersama. Untuk tantangan atau kemudahan menjadi kurikulum independen itu tentunya tidak mudah, karena pasti banyak bertabrakan dengan hal-hal atau orang-orang dan masyarakat yang tidak setuju atau santri-santri, apalagi orang tua mengenai kurikulum yang ada di Aminul Ummah ini. Kesulitannya pun dapat dikatakan terletak pada di mana kurikulum yang independen itu harus menyusun atau membuat buku sendiri, tujuan kurikulum itu sendiri, metode-metodenya kayak gimana, dibanding dengan kurikulum-kurikulum pemerintah yang dari sananya sudah ada panduan buku untuk dipakai kepada para santri-santrinya atau mahasiswa-mahasiswanya. Dan kurikulum Aminul Ummah ini setiap tahun mengalami perubahan. Perubahannya yaitu bukan perubahan semata-mata hanya untuk berubah saja, namun seperti pengembangan untuk menjadi kurikulum yang lebih baik lagi. Di mana letak kekurangannya, maka kurikulum Aminul Ummah akan memperbaiki hal tersebut. Itulah perbedaan kurikulum di pesantren Aminul Ummah dengan pesantren pada umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Melawati Dan saya Ranti Febrianti dan tim pamit undur diri. Garut melaporkan.